Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ikotul Himah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 ini, kami, calon guru penggerak diminta untuk mengamati sebuah video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Setelah mengamati video praktik baik tersebut, saya akan menganalisis video praktik baik tersebut dan mengaitkan video tersebut dengan pengetahuan mengenai visi, prakarsa perubahan dan bagja yang sudah didiskusikan pada modul 1.3 sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan untuk membantu menganalisis video tersebut, dan mari kita saksikan bersama-sama. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut saya, visi dari sekolah tempat guru mengabdi tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan inovatif dalam merdeka belajar. Dan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yakni apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Menurut saya, prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga menjadi penyemangat belajar murid di sekolah secara berkelanjutan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yakni apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Menurut saya, pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga menjadi penyemangat dalam belajar di sekolah secara berkelanjutan. Dan selanjutnya, mari kita simak kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Untuk pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah 1. Guru menggali informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendiskusikan prakarsa perubahan yang dilakukan. 3. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang ditulis, yakni apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang keempat, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Selanjutnya adalah tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Kedua, kelas mana di sekolah ini yang sudah berhasil membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Ketiga, bagaimana cara untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Dan tindakannya adalah 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar murid. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal yang disukai dari kelas impiannya. Ketiga, guru mencari contoh nyata yang ada di sekolah ini, yaitu kelas-kelas yang sudah mewujudkan impian kelas yang nyaman untuk murid atau studi kelas. Tahap berikutnya adalah gali mimpi.
Pertanyaan yang pertama adalah, apakah yang dibayangkan murid tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kedua, kelas seperti apa yang diinginkan dan diimpikan oleh murid? Ketiga, kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang dapat meningkatkan semangat belajar murid? Adapun tindakannya adalah: 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok murid. Kedua, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ketiga, guru memotivasi murid untuk mendiskusikan dengan kelompoknya mengenai gambaran kelas yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan berikutnya adalah jabarkan rencana, di mana pertanyaan yang pertama adalah guru meminta murid berdiskusi serta berkolaborasi dalam menuliskan hasil pemikiran dan membuat catatan yang ingin dicapai mengenai kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian murid. Kedua, guru mengajak murid menentukan dan menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian yang jadi penyemangat belajar murid. Tindakan yang harus dilakukan adalah: 1. Guru mengelompokkan murid sesuai dengan target impian. 2. Guru membantu murid menulis kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian. Ketiga, guru dan murid bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Langkah selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama, kapan akan dimulai program ini? Kedua, siapa yang terlibat dalam program kegiatan membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ini? Ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau serta mendampingi dalam pelaksanaan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Adapun tindakannya adalah: 1. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. 2. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. 3. Guru dan murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. 4. Guru dan murid bergotong royong untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 5. Guru mendampingi dan mengapresiasi atas terciptanya kelas yang aman dan menyenangkan. Peran pemimpin dalam tayangan video tersebut adalah: 1. Pemimpin yang mampu mengembangkan komunitas belajar di kelas melalui pendekatan berbasis aset. Kedua, pemimpin sebagai manajer. Ketiga, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan bagaimana pemanfaatannya, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia yang pertama adalah guru dan pemanfaatannya adalah mampu mengarahkan dan memfasilitasi. Modal manusia yang kedua adalah murid. Pemanfaatannya adalah mampu membuat desain hiasan dan menyapu lantai atau menyiapkan kelas. Modal manusia yang ketiga adalah rekan sejawat, di mana pemanfaatannya adalah ikut berpartisipasi dalam dukungan. Modal manusia yang keempat adalah kepala sekolah, di mana pemanfaatannya adalah memberi izin dan dukungan. Modal yang kedua adalah modal sosial. Yang pertama adalah wali murid, di mana pemanfaatannya mereka memberikan dukungan penuh. Yang kedua, kelas 2 dan kelas 6, di mana pemanfaatannya adalah mereka memberikan dukungan dan contoh nyata. Modal sosial yang ketiga adalah rekan sejawat, di mana pemanfaatannya mampu membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk membuat visi sekolah. Selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik di sini adalah ruang kelas, di mana pemanfaatannya adalah sebagai sarana dan prasarana untuk belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Modal selanjutnya adalah modal alam, di
di sini adalah bahan yang ramah lingkungan, di mana pemanfaatannya adalah sebagai bahan hiasan ruang kelas agar tercipta kelas yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Yang pertama adalah sikap mampu bergotong royong dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua adalah sikap santun. Modal berikutnya adalah modal politik, di mana di sini dukungan kepala sekolah saat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian tadi presentasi demonstrasi kontekstual modul 3.2 dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.